Gaji UMR tapi bisa punya bisnis tanpa hutang? Kedengarannya mustahil ya. Apalagi kalau sekarang posisi kamu itu kerja dengan gaji UMR dari pagi sampai malam. Dan kamu mulai mikir, mana mungkin aku bisa punya bisnis dengan kondisi seperti ini? Aku ngerti banget, karena dulu aku juga pernah ada di posisi seperti itu. Gaji di bawah UMR, kerjanya dari Senin sampai Sabtu, tabungannya juga nol. Tapi, aku udah banyak belajar dari pebisnis lain yang mulai dari nol sampai aku sadar something. Kuncinya itu di cara kita siapin modal secara realistis dengan memaksimalkan apa yang kita sudah punya, gitu. Dan di video kali ini, aku bakal share strategi persis yang aku lakukan untuk siapin modal usaha dengan gaji kecil tanpa harus berhutang. Let's go. Oke. Part 1 itu kita mulai dari ubah cara pikir gitu ya. Nah, aku ada kenal orang-orang yang dari dulu sampai sekarang hidupnya gitu-gitu aja. Tapi aku juga kenal orang yang dulunya tuh hidupnya susah banget, terlilit hutang. Tapi sekarang udah bangkit, berhasil, dan bahkan bisa menghidupi keluarganya dari hasil kerja keras mereka gitu. Nah, apa yang membedakan dua orang tersebut gitu? Menurut aku, karakter dan cara pikir. Suka nggak suka, meskipun ini harsh, tapi ini realitanya gitu. Aku perhatiin, orang-orang yang hidupnya tuh stuck di tempat, itu kerjaannya cuman bisa salahin keadaan. Oh, dia gampang sukses karena dia anak orang kaya. Oh, dia kan privilege gitu. Oh, dia banyak kenalan. Ya gitu terus aja. Terus-terus kamu bandingkan diri kamu dengan orang lain gitu. Nggak akan ada habis-habisnya, yang ada malahan kamu stuck. Cuma nyari alasan doang gitu. Nah, karena memang ya gak ada habis-habisnya gitu. Kamu mau punya duit 10 miliar pun, di sana bakal ada orang yang punya duit 1 T. Tapi beda dengan orang-orang yang hidupnya bakal terus maju gitu. Mereka nggak fokus cari alasan, tapi mereka fokus cari solusi gitu. Meskipun nih, misalnya dia mulai dilahirkan bukan dari keluarga orang kaya, tapi dia cara pikirnya bukannya kayak, oh iya, gue mah gak bakal bisa sukses karena aku dilahirkan di keluarga yang seperti ini. Dia beda cara pikirnya. Dia pikir, oke, kalau aku gak lahir dari keluarga orang kaya, berarti aku harus berusaha lebih keras, aku harus kerja lebih keras, aku harus lebih rajin, aku harus turun gengsi. Pokoknya dia tetap terus cari solusi biar dia bisa menjadi lebih kaya. Jadi, mulai sekarang, ubah dulu cara pikir kamu yang selalu ngumpet di balik keadaan gitu ya. Yang dulunya itu, aku mah gak bakal pernah punya bisnis, gajiku kan UMR, menjadi gimana caranya ya biar aku bisa punya usaha meskipun aku gajinya UMR. Percaya deh, pikiran itu sepowerful itu, karena kamu bakal melatih diri kamu untuk nyari solusi, bukan nyari alasan. Nah, now that we have that clear, kita baru bisa masuk ke langkah-langkah selanjutnya. Part 2 itu buat target nabung gitu. Realistis aja nih, kalau kamu sekarang gaji UMR dan kamu mau punya bisnis, berarti harus nabung ya, setuju ya gitu. Nah, mungkin kamu bingung, aku harus nabung berapa nih biar bisa punya modal yang cukup untuk usaha. Nah, itu kamu harus hitung. That's why kita bikin target nabung. Nah, untuk bisa tahu target nabung kamu harus hitung dulu modalnya butuh berapa. Nah, modal bisnis itu ada 2 bagian. Modal sekali keluar, dan modal operasional mungkin untuk 3-6 bulan pertama. Modal sekali keluar itu apa? Itu adalah modal yang kamu keluar saat kamu pertama kali mulai usaha. Nah, memang ini angkanya lumayan besar gitu ya, tapi the good news is, kamu cuma keluar itu sekali doang pas di awal usaha gitu. Dan biasanya aset-aset yang kamu beli itu bakal bertahan lama. Contohnya seperti kamu beli izin, kamu siapin tempat usaha, kamu beli peralatannya, mesinnya, dan lain-lain. Nah, itu tuh modal sekali keluar di awal. Kalau modal operasional gitu, kamu butuh siapin sekitar 3-6 bulan pertama gitu. Nah, ini adalah biaya yang butuh kamu keluarkan untuk menjalani usaha kamu di beberapa bulan pertama gitu. Seperti gaji karyawan, atau kayak uang sewa, listrik, dan biaya-biaya operasional lainnya. Langsung aku contohin aja cara hitungnya ya. Misalnya, kamu lagi mikir mau bikin usaha kue rumahan kayak gitu. Nah, modal sekali keluarnya mungkin untuk beli beberapa peralatan, misalnya 10 juta kayak gitu. Habis itu, kamu hitung-hitung untuk menjalani usaha ini, kamu bakal keluar biaya operasional sekitar 2,5 juta sebulan gitu. Dan kamu mau siapin cadangan untuk 3 bulan gitu. Berarti 2,5 kali 3 bulan, berarti 7,5 juta. Dan kita totalin aja total kebutuhan modalnya itu ya biaya sekali keluar tadi 10 juta, ditambah biaya operasional 3 bulannya 7,5 juta, which is 17,5 juta. Itu target nabung kamu, contohnya. Kamu mau nabung ini selama berapa lama?
Misalnya kamu butuh uangnya 1 tahun lagi gitu, kamu mau mulai usahanya 1 tahun lagi, kamu mau nabung 1 tahun. Berarti 17,5 juta tadi dibagi 12 bulan, kan 1 tahun gitu kan. Biar kamu tahu 1 bulan kamu butuh nabung berapa. Nah, 17,5 dibagi 12, kamu bakal dapat sekitar 1,4-an, terus kita buletin aja ke 1,5 juta gitu. Berarti kamu harus nabung 1,5 juta sebulan kira-kira, biar kamu bisa punya modal yang cukup untuk mulai usaha impian kamu 1 tahun lagi. Sebelum aku lanjut ke langkah berikutnya, kalau kamu suka belajar tentang bisnis atau keuangan secara realistis, jangan lupa untuk like dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan video berikutnya. Nah, kita masuk ke part 3, hitung kebutuhan. Sekarang kan kamu udah tahu nih, tiap bulan harus nabung berapa biar bisa punya duit yang cukup untuk mulai bisnis. Nah, tapi realistis aja nih, kan judul video ini nabung dengan gaji UMR gitu kan. Nah, kalau gitu, kita harus hitung apakah memungkinkan untuk kamu nabung 1,5 juta sebulan tersebut dengan gaji kamu sekarang. Nah, misalnya nih, contoh, misalnya gaji kamu sekarang itu 4 juta sebulan gitu. Nah, biaya hidup kamu sebulan berapa? Misalnya, irit-irit deh, 3,5 juta. Sisanya berapa? 4 juta dikurangi 3,5, which is 500 ribu. Nah, cukup nggak untuk bisa nabung 1,5 juta sebulan? Enggak ya, masih kurang 1 juta. Hayo, gimana kalau kayak gini? Mungkin sekarang kamu pikir, tuh kan nggak mungkin, udahlah aku nggak mungkin punya bisnis. Eits, tunggu dulu, justru ini adalah kesempatan kamu untuk bagian keempat, naikin income. Mungkin buat mayoritas teman-teman yang gajinya masih UMR, pasti ngerasain ya, untuk nego kenaikan gaji itu nggak gampang gitu. Which is why aku bakal selalu saranin untuk cari income sampingan atau kerjaan sampingan yang bisa kamu lakukan pada malam hari atau di weekend, kayak gitu, untuk nambah-nambah income kamu. Dan ini beberapa ide yang bisa kamu coba. Pertama, kamu bisa coba freelance gitu. Kamu ada skill apa yang bisa kamu tawarkan sebagai jasa gitu. Mulai dari hobi kamu aja gitu. Misalnya kamu hobi nulis, kamu bisa jual jasa copywriting atau ghostwriting. Kamu hobi foto, kamu bisa jual jasa fotografi, kayak gitu. Nah, dulu pun aku pernah jaga pameran untuk nambah-nambah income, dan itu lumayan sih, bisa dapet sehari 500 ribuan gitu, dan aku bisa jalanin itu di weekend. Next, kamu bisa coba dropship. Nah, sebelum aku kekumpul modal untuk bikin usaha dekor, aku dulu pernah jalanin bisnis dropship baju gitu, sekitar 1 tahunan lagi gitu, untuk nambah-nambahin income gitu. Meskipun satu produk untungnya dikit, tapi lumayan kan untuk nambah-nambah income selain dari gaji aku. Dan ketiga, itu promosiin bisnis atau produk orang gitu. Nah, kamu bisa kerjasama dengan temen kamu atau kenalan kamu yang punya bisnis, dan kamu coba bantuin dia nyari klien atau nyariin customer, dan kamu minta komisi, kayak gitu, dan kamu dapat komisi. Kalau misalnya teman-teman kamu nggak ada yang punya bisnis, kamu juga bisa coba Shopee affiliate, TikTok affiliate. Jadi kamu promosiin produk-produk yang ada di marketplace tersebut di sosial media kamu, dan kamu bakal dapat komisi. Kalau income kamu udah bertambah, sekarang kita bisa masuk ke bagian selanjutnya, yaitu strategi atur gaji untuk modalin usaha. Dan ini cara persis step by step yang aku lakukan dulu. Step 1, pisahin rekening pribadi dengan rekening bisnis, kayak gitu. Jadi kamu bikin dulu nih satu rekening baru yang kamu pakai khusus untuk nabung modal bisnis kamu, kayak gitu. Nah, itu bakal bantu kamu biar kamu bisa disiplin nabung, dan juga biar kamu nggak kegoda untuk pakai uang tabungan bisnis untuk keperluan-keperluan pribadi. Dan nanti rekening itu yang bakal menjadi rekening bisnis kamu nanti untuk menjalani operasional. Nah, kedua, itu sisihkan sesuai budget gitu. Tadi di langkah-langkah sebelumnya kan kita udah hitung gitu ya, butuh nabung berapa tiap bulan, habis itu kita harus nambahin income jadi berapa biar bisa cukup. Nah, itu kan udah settled. Nah, sekarang tinggal eksekusinya gitu. Jadi, tiap bulan, dulu pas aku tiap bulan baru gajian, aku setel alarm untuk H+1 aku gajian, untuk langsung ditabung. Jadi, aku bakal transfer dari rekening pribadi aku ke rekening bisnis aku, biar langsung disisihkan dulu, bukan disisahkan gitu ya. Dan sisanya baru aku lebih bisa tenang untuk gunakan uang yang tersisa untuk keperluan pribadi aku. Dan ketiga, itu manfaatkan uang kaget biar kamu bisa mencapai goals tabungan kamu secara lebih cepat.
Contohnya, misalnya kamu dapat THR, atau kamu dapat bonus, atau kamu dapat uang transferan kado ulang tahun kayak gitu. Nah, itu semua kamu transfer aja ke rekening bisnis kamu kayak gitu, biar lebih cepet capai gitu. Percaya deh, lama-lama kamu bakal lihat kalau tabungan modal usaha kamu pelan-pelan akan bertambah. Dan di situ kamu bakal sadar, oh ternyata bisa juga ya untuk nabung modal usaha dengan gaji pas-pasan kayak gitu. Nah, next, aku juga mau nih ajak teman-teman untuk sabar dan juga mau kasih sedikit reminder. Tiap orang itu punya timeline-nya masing-masing gitu ya. Jangan terlalu bandingkan proses kamu sekarang nih yang masih baru mulai dengan orang lain yang mungkin udah berproses 10 bahkan 20 tahun kayak gitu. Nah, kuncinya adalah sabar, konsisten, dan disiplin. Aku nggak bilang ini gampang gitu ya. Bahkan buat aku sendiri aja butuh sekitar 8 tahun dari aku pertama kali mulai kerja sampai bisa capai di titik sekarang kayak gitu. Nah, tapi ini possible. Dan kalau aku bisa, aku yakin kamu juga pasti bisa gitu. Yang penting, kamu fokus. Ingat lagi, fokus cari solusi. Fokus mikir, bukan nyari alasan atau bandingkan diri kamu dengan orang lain. Setuju? Oke, kalau dari tadi itu aku bahasnya fokus di nabung dan budgeting untuk ngumpulin modal usaha, tapi kamu sendiri pun masih bingung. Mau bikin usaha apa ya yang bisa cuan dengan modal sedikit? Nah, kalau itu kamu, kabar baiknya, aku udah pernah share nih di videoku yang ini, cara untuk mencari ide bisnis yang bisa kamu lakukan dari rumah aja. Jadi, nonton ya, dan semoga rezeki kamu lancar, dan I'll see you in my next video.